Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Rekan Kerja. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama DC Prayogo 1 ataupun tim emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Cerita yang akan kita bahas kali ini merupakan sebuah cerita yang dikirim sama narasumber kita yang bernama Reni. Di sini Reni ingin menceritakan apa yang pernah terjadi dan dialami sama salah satu rekan kerjanya. Kita sebut saja nama rekan kerja Reni ini dengan nama Wiwit. Menurut kita, cerita ini bisa terjadi itu sangat-sangat disayangkan. Harusnya cerita seperti ini tidak sampai terjadi dimanapun dan kejadian kepada siapapun. Semoga ini yang terakhir. Reni merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan dan Reni sendiri bekerja di kantor cabang. Pada suatu hari, kantor cabang tempat Reni bekerja ini sedang ada masalah yang lumayan rumit. Sudah dicoba untuk dicari solusinya tapi tidak kunjung selesai masalahnya. Yang ada masalahnya malah menumpuk menjadi satu. Gara-gara masalah ini, kantor cabang sampai membuka loker atau lowongan kerja bagi siapapun yang berminat bekerja di perusahaan ini. Tentunya dengan kualifikasi yang tertera di selebaran tersebut. Akan tetapi, tidak membuahkan hasil sama sekali. Niat hati bisa mendapat pegawai baru yang berkompeten di bidangnya, malah tidak ada satupun yang datang melamar. Feeling Reni ini mengatakan, mungkin penyebabnya ada di salah satu kualifikasi yang diminta sama perusahaan. Bagi Reni itu sedikit berlebihan sekali, di mana kualifikasi yang diminta itu adalah pelamar yang hendak melamar intinya harus cantik ataupun ganteng. Aku pikir ini memang sedikit berlebihan, atau aku yang kurang paham dengan dunia kerja. Sehingga hal sensitif seperti ini sampai dijadikan kualifikasi dalam menerima pegawai baru. Sampai kadang aku bertanya-tanya, kok kurang nyambung dengan pekerjaan yang nantinya akan mereka kerjakan ya? Setiap perusahaan pasti memiliki pakem yang berbeda-beda. Cuma hal ini kan kenapa harus disinggung? Setiap orang cantik atau ganteng sesuai karakter mereka masing-masing. Bukan hanya dinilai dari fisik, akhirnya orang-orang yang lihat loker ini jadi insecure dan minder, merasa diri mereka kurang ganteng atau cantik, meskipun otak mereka encer dan etos kerja mereka bagus. Benar-benar tidak habis pikir, dan kenapa? Bercandanya nggak lucu dan membuat mereka sulit dapat pegawai baru untuk menyelesaikan masalah ini. Sampai Reni itu mikir, jangan-jangan aku diterima kerja di sini itu bukan karena aku pinter, tapi cantik. Karena merasa tidak kunjung dapat solusi, manajer Reni langsung menghubungi kantor pusat terkait kendala yang mereka hadapi. Tidak membutuhkan waktu lama, kantor pusat mengirim seorang pegawai lama untuk mereka berbantuan di kantor cabang dan dia adalah Wiwit. Kantor pusat sangat mempercayai Wiwit bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kantor cabang. Sebab Wiwit dipercaya memiliki etos kerja yang bagus. Akan tetapi kedatangan Wiwit malah disambut huru-hara sama beberapa pegawai kantor cabang, termasuk manajernya Reni sendiri. Kita sebut saja namanya Pak Eko. Ternyata jauh-jauh hari, orang kantor cabang sudah berekspektasi kalau Wiwit cantik dan lain-lain. Manajernya juga besar ekspektasinya, tapi begitu Wiwit datang, mood mereka down dan jadi ilfil. Reni sendiri bingung lihat sikap manajer dan teman-teman kerjanya. Padahal tidak ada yang salah dengan Reni. Dia cantik, badannya bagus, dan orangnya ramah banget. Sayangnya, dia memiliki sedikit kendala di wajahnya. Jadi di pipi sebelah kanannya itu ada semacam bekas luka yang kini malah bentukannya itu menyerupai tanda lahir atau tompel seperti itu. Ceritanya itu begini, suatu hari yang cerah,
Wiwit berangkat kerja seperti biasa menggunakan sepeda motornya. Akan tetapi di hari itu dia mengalami kecelakaan. Motor belakangnya ditabrak sama sebuah mobil dan membuatnya terjatuh ke aspal. Lalu pipi kanan Wiwit terberet aspal dan akhirnya terluka. Luka itu secara pelan-pelan tiba-tiba malah menjadi seperti ini. Wiwit sudah mencoba pakai skincare apapun, tapi tidak ada efeknya sama sekali. Dia sudah datangi klinik kecantikan dan hasilnya tetap sama. Hingga yang bisa Wiwit lakukan adalah pasrah. Untungnya kantor pusat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bagi kantor pusat hasil kerja Wiwit itu benar-benar lebih penting daripada hanya sebatas tampilan fisik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Akan tetapi, kenapa kantor cabang tidak memiliki pemikiran seperti itu? Kenapa? Apa yang salah dengan mereka? Bahkan ya, si manajer secara terus terang memberi tahu kantor pusat perkara ini. Masa sih Pak Eko bilang gini? Tidak bisakah kantor pusat mengirimkan karyawati yang cantik? Mohon maaf, ini Bapak manajer otaknya agak gimana gitu ya? Pernyataannya itulah yang membuat dirinya mendapat SP1. Menurut kantor pusat, pernyataan kantor cabang itu telah membuat malu perusahaan ini. Kemudian kita kembali ke posisi Wiwit. Pada akhirnya Wiwit bergabung di kantor cabang. Dari situlah pertemanan antara Wiwit dan Reni mulai terjalin. Reni sendiri merasa kalau Wiwit adalah sosok teman yang baik. Dia humble dan kuat banget. Di saat orang-orang tiap harinya ngebully dia tidak marah atau menegur mereka yang jahat, melainkan membalas bulian itu dengan senyuman. Reni sempat ngomong ke Wiwit, "Harusnya kamu balas dong, jangan gini." Tapi jawaban Wiwit yang membuat Reni tidak bisa berkata-kata. Di mana Wiwit bilang, "Kalau kita balas, apa bedanya kita sama mereka? Sama-sama bermulut sampah. Sudah biarkan saja, berlian tidak perlu bersaing sama sampah." Menurut Reni itu benar banget. Sebab kualitas kerja Wiwit kalau dibandingkan sama teman-teman kantor cabang ya beda jauh. Nyatanya masalah sebesar itu bisa diselesaikan Wiwit dalam waktu hampir 3 bulan. Hingga keadaan profit kantor cabang mulai pulih kembali, orang-orang dari kantor cabang bukannya bersyukur dan berterima kasih kepada Wiwit. Yang ada, kelakuan mereka pada kurang ajar. Selain membuli, mereka juga memperlakukan Wiwit seperti pesuruh dan herannya Wiwit mau-mau saja. Sama sekali tidak melawan apa-apa. Ada satu momen di mana Reni coba membela Wiwit. Malah yang ada, Reni juga ikut dibela habis-habisan sama seluruh orang-orang kantor. Mungkin mental Reni ini tidak sekuat Wiwit, jadi memilih untuk ya sudahlah. Wiwit juga bilang, "Sudah Ren, jangan pasang badan buat aku. Aku gak tega lihat kamu digituin. Biar aku saja yang digituin sama mereka, asal jangan kamu. Insya Allah aku selalu kuat kok. Janji ya, jangan gitu lagi." Sedih Reni dengarnya. Kenapa orang sebaik Wiwit malah titik lemahnya dibuat bercandaan seperti ini? Wiwit orangnya baik. Hanya saja dia berada di tempat yang salah. Di bulan keempat Wiwit kerja di kantor cabang. Wiwit mendapat telepon dari kantor pusat untuk perbantuan sementara di kantor pusat. Kurang lebih 1 minggu. Di momen inilah rekan kerja Reni membuat sebuah rencana yang benar-benar jahat sekali. Tapi Reni diancam agar tidak membocorkan hal ini kepada Wiwit. Di mana rencananya adalah Pak Eko, si bapak manajer sok ganteng itu, akan berpura-pura menyatakan perasaannya ke Wiwit, lalu mereka pacaran. Pak Eko sudah menyiapkan sebuah rencana supaya Wiwit bisa dipecat dari perusahaan. Cuma Reni ini tidak tahu kira-kira rencana apa, tapi Reni penasaran. Firasat Reni mengatakan kalau ini pasti rencana yang tidak baik dan akan merusak masa depan Wiwit. Dia akan diam-diam mencoba kasih tahu kepada Wiwit, biar Wiwit bisa antisipasinya. Singkat ceritanya, Wiwit sudah balik ke kantor cabang. Anehnya, sikap seluruh orang kantor berubah 180 derajat kepada Wiwit. Awalnya mereka yang suka ngebully Wiwit, tahu-tahu sekarang bersikap sok manis dan baik sekali kepada Wiwit. Wiwit juga sepertinya percaya-percaya saja dan tidak menaruh rasa curiga apa-apa. Malah dia bilang, "Tuh kan Ren, mereka pasti berubah kalau kita diamkan sikap mereka, karena mereka tahu kalau sikapnya salah."
Kasihan sekali Reni melihat sikap Wiwit yang seperti itu. Reni berusaha kasih tahu Wiwit, tapi kamu harus tetap hati-hati. Jangan sepenuhnya percaya sama mereka. Aku itu tahu mereka ketimbang kamu, jadi aku paham banget sama akal busuk mereka. Wiwit malah nyeletuk gini. Udahlah, jangan buruk sangka. Mereka kan juga teman-teman kamu sih, Ren. Geram sebenarnya Reni dengar pernyataan Wiwit itu. Seakan Wiwit tidak percaya sama apa yang dia katakan, sekalipun itu sebuah fakta. Tapi Reni tidak ada hentinya meminta Wiwit supaya tetap terus berhati-hati saat berhadapan sama orang-orang licik ini. Sebab Reni sudah mencium kebusukan mereka semua. Puncaknya Pak Eko yang tidak ada angin, tidak ada hujan, ngechat Wiwit dan ngajak Wiwit untuk kencan. Mereka janjian malam minggu di sebuah kafe atau resto gitu. Lalu berlanjut bermalam di sebuah hotel. Perasaan Reni udah gak karuan, dia benar-benar khawatirin Wiwit. Reni berusaha kasih tahu Wiwit, tapi ada aja halangannya. Reni udah coba kasih kode tapi Wiwit tidak peka. Sedangkan di kantor banyak banget mata-mata Pak Manajer. Di lain sisi Reni tidak mau kehilangan pekerjaan, tapi di lain sisi dia khawatir sama posisi Wiwit. Dilema sekali Reni memikirkan semua ini. Hingga di suatu malam minggu, Reni berusaha memantau langsung kencannya Pak Eko dan Wiwit. Dia ikuti kemanapun perginya Wiwit, dan jika ada kesempatan Reni pengen langsung kasih tahu Wiwit kalau Pak Eko itu sebenarnya sudah punya istri. Pak Eko bukan duda ataupun lajang, tapi suami orang. Reni udah coba bahas ini di chat, tapi Wiwit tidak percaya. Bahas di kantor, ya ada aja mata-matanya. Terus coba ngajak ketemu di luar, Wiwit yang selalu menolak. Karena pada dasarnya Wiwit sejak awal sudah suka sama Pak Manajer mereka yang ganteng mempesona. Jadi intinya Wiwit sudah terlanjur bucin. Orang bucin kalau dinasehati kan susah, bingung juga si Reni. Ternyata kencan Wiwit dan Pak Eko ini terjadi bukan hanya sekali atau dua kali. Sudah berkali-kali dan selalu berakhir di hotel yang sama. Reni bingung dengan jalan pikiran Pak Eko. Katanya Wiwit, maaf, tidak menarik. Tapi kenapa masih sempat-sempatnya diajak check-in berkali-kali? Apakah anak-anak kantor tahu akan hal ini? Kalau tahu sih fix mereka semua benar-benar munah. Reni coba melawan tapi apalah daya, dia tidak punya power yang cukup. Ditambah Wiwit juga tidak percaya sama apa yang sudah dia sampaikan. Kini yang bisa Reni lakukan adalah tetap waras agar dia bisa terus bekerja di perusahaan ini. Bagaimanapun dia adalah tulang punggung keluarganya. Dia juga berharap semoga Wiwit segera mengetahui fakta sebenarnya, supaya dia tidak terlambat menyesali keputusannya ini. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Suatu hari Reni melihat Wiwit kondisinya seperti orang sakit, badannya lemas dan tidak bersemangat kerja. Bahkan berkali-kali Wiwit muntah-muntah. Sebagai teman Reni, ia tidak tega. Akhirnya dia tanya terkait kondisi kesehatan Wiwit. Wiwit juga cerita semuanya kepada Reni. Dia mengeluh kalau akhir-akhir ini seperti ada yang aneh dalam dirinya. Suka tiba-tiba hilang nafsu makan dan kadang pingin makan sesuatu secara mendadak. Habis itu sering mual dan pusing. Awalnya Wiwit mengiranya masuk angin, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Di pikiran Reni, kok gejalanya kayak orang hamil. Reni di situ langsung minta Wiwit untuk pergi periksa dan Wiwit setuju. Dia antar Wiwit periksa di sebuah klinik terdekat dari kos keduanya. Begitu diperiksa, dokter yang menangani Wiwit malah mempersiapkan rujukan supaya Wiwit periksa ke rumah sakit terkait keluhannya. Lebih tepatnya periksa di dokter spesialis kandungan. Karena dokter di klinik ini menyatakan kalau kemungkinan Wiwit itu sedang berbadan 2 alias hamil. Untuk memeriksa lebih lanjut, perlu dilakukan tindakan USG. Sedangkan di klinik itu tidak ada USG, Reni dan Wiwit pun setuju. Gara-gara itu mereka sampai rela libur 1 hari dari kerjanya agar bisa pergi ke rumah sakit sejak pagi. Karena katanya antriannya lumayan panjang.
Singkat ceritanya, keesokan harinya mereka sudah berada di rumah sakit untuk antri. Begitu nama Wiwit disebut, Reni dan Wiwit langsung masuk ke ruangan dokter. Proses USG pun berlangsung. Kalian tahu apa hasilnya? Wiwit itu positif hamil dan usia kandungannya hampir 2 minggu. Mendengar itu, Wiwit dan Reni ya kaget bukan main. Terlihat ekspresi kaget di raut wajah Wiwit, dan Reni mencoba menenangkan Wiwit sebaik mungkin. Setelah itu mereka pulang sambil membawa hasil USG. Reni memaksa Wiwit untuk mengakui ini anak siapa. Soalnya kalau sampai kantor pusat tahu, semua akan berabe. Detik itu juga Reni memberitahu kalau Pak Eko suami orang dan Wiwit terlambat menyadari semuanya. Wiwit bersumpah kalau bayi yang dikandungnya adalah anak dari Pak Eko. Dia tidak pernah melakukan hal itu selain sama Pak Eko seorang. Gak pakai lama, Reni meminta Wiwit untuk meminta pertanggungjawaban kepada Pak Eko. Bagaimanapun, Pak Eko harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. Keesokan paginya Wiwit datang ke kantor sambil membawa hasil USG tersebut. Hari itu juga Wiwit meminta pertanggungjawaban Pak Eko dengan menyodorkan semua buktinya. Sayang banget Pak Eko yang memang pada dasarnya seorang bajingan. Dia sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya dan tidak mau bertanggung jawab. Yang ada Pak Eko malah melapor yang tidak-tidak ke kantor pusat dan membuat Wiwit dalam bahaya. Yang paling ironis, kantor pusat lebih percaya dengan pernyataan Pak Eko daripada apa yang terlontar dari mulut Wiwit. Dengar-dengar sih Pak Eko masih ada hubungan saudara dengan pemilik perusahaan ini. Kabar kehamilan Wiwit menyebar dengan mudah ke kantor-kantor sebelah. Semuanya membuli Wiwit habis-habisan, dan bukan hanya itu, Wiwit juga dipecat secara tidak hormat dari kantor. Reni sendiri tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menguatkan Wiwit sebisa mungkin. Mencoba selalu ada untuk Wiwit, akan tetapi semakin lama Wiwit seperti menarik diri dari lingkungan. Wiwit lebih sering mengurung di kamar kosannya. Terus tiba-tiba Reni mendapat kabar dari Wiwit langsung kalau Wiwit memilih pulang kampung saja. Toh di kota, ya sudah tidak ada harapan lagi untuk Wiwit. Setidaknya tabungannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupan di desa sampai anaknya lahir. Wiwit juga sudah tidak mau membahas hal ini sama Pak Eko. Hanya saja firasat Reni mengatakan hal yang lain. Dia merasa pasti akan ada sesuatu yang direncanakan sama Wiwit, tapi dia tidak tahu kira-kira itu apa. Reni memilih langsung mengecek ke kos Wiwit. Apa benar dia pulang ke desa atau tidak? Ternyata firasatnya benar. Menurut salah satu rekan kosnya, Wiwit itu mengatakan kalau Wiwit masih ngekos di situ, cuma sikapnya tertutup akhir-akhir ini. Setiap diajak ngomong, kebanyakan tidak merespon. Ya intinya Wiwit sudah berubah. Reni berinisiatif akan datang lagi ke kosan Wiwit sambil membawa beberapa teman sepekerjaan yang ada di pihak Wiwit, dengan harapan Wiwit bisa luluh hatinya dan tidak mengurung diri seperti ini terus-terusan. Tapi ketika tiba di kos Wiwit, pintunya masih tertutup dari dalam. Wiwit dipanggil berkali-kali tidak ada respon. Reni mencoba bertanya ke salah satu teman kos Wiwit, di mana orang ini mengatakan kalau Wiwit ada kok di kamarnya dan tidak pulang ke desa. Dari situ Reni dan salah satu temannya yang bernama Dina berinisiatif mendobrak pintu kamarnya Wiwit. Mereka berempat mengumpulkan tenaga untuk mendobrak tapi tidak kunjung terbuka. Sampai dobrakan ke-6, Reni meminta tolong kepada seluruh teman-teman kosannya Wiwit untuk membantu mendobrak pintu kamarnya Wiwit. Mereka semua setuju dan untungnya tidak berselang lama pintu kamar Wiwit terbuka. Reni dan teman-temannya langsung masuk ke dalam kamar Wiwit. Mereka semua setuju dan untungnya tidak berselang lama pintu kamar Wiwit akhirnya terbuka. Reni dan teman-temannya langsung masuk ke dalam kamar Wiwit. Betapa terkejutnya mereka ketika sudah mendapati Wiwit dalam kondisi kejang-kejang, mulut berbusa, dan sepertinya Wiwit ini overdosis obat kapsul. Sebab tidak jauh dari posisi tubuhnya yang ditemukan kejang-kejang itu. Ada 4 genjreng obat yang kosong.
Tidak tahu itu obat apa dan kemungkinan isinya sudah dilahap semua sama si Wiwit. Reni yang khawatir langsung meminta pertolongan kepada warga, yaitu warga sekitar untuk membantu membawa Wiwit ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, dokter langsung mengambil alih. Tapi sayangnya bayinya Wiwit tidak berhasil diselamatkan. Ya, Wiwit keguguran bayinya dalam kejadian ini. Sedangkan Wiwit dinyatakan koma tidak sadarkan diri setelah dia coba ditolong sama tim medis. Mau tidak mau, Reni ini harus menghubungi orang tua Wiwit untuk datang. Karena pihak rumah sakit membutuhkan tanda tangan walinya Wiwit. Orang tua Wiwit yang mendengar kabar itu kaget bukan main. Sedih banget Reni melihat kondisi Wiwit yang seperti itu. Tapi Reni tidak bisa berbuat apa-apa dan sepertinya anak-anak kantor tidak ada yang simpati dengan kondisi Wiwit di rumah sakit. Malah kesannya itu mereka kayak acuh banget sama Wiwit. Tidak ada yang benar-benar jenguk mereka. Benar-benar jahat orang-orang kantor itu. Akan tetapi, ada kejadian-kejadian aneh sejak Wiwit dinyatakan koma di rumah sakit. Kantor tiba-tiba mendadak jadi angker, dan kerap ada yang mengaku melihat penampakan hantu. Sekarang kita akan memasuki ke teror-teror yang dialami sama orang-orang di kantor. Kira-kira apa saja? Yang pertama, kejadian pertama dialami sama seorang karyawan bernama Dimas. Ceritanya waktu itu Dimas dan Reni ada jadwal lembur bersamaan. Dimas kebetulan mau fotokopi beberapa berkas yang baru saja selesai dia kerjakan. Kantor ini bangunannya jadi satu sama sebuah toko fotokopi. Semua karyawan kalau mau fotokopi atau beli peralatan kantor tinggal turun saja ke lantai 1 dan ruangannya tepat di sebelah ruangan resepsionis tempat Reni bekerja. Saat Dimas ke ruang fotokopi, ternyata si bapak penjaganya sedang beli makan malam di luar. Lalu Dimas berinisiatif bahwa dia akan fotokopi sendiri dan dia titip pesan ke Reni andai bapak fotokopi belum datang. Saat Dimas selesai fotokopi, tagihannya suruh nagih ke lantai 2. Ya udahlah, Dimas fotokopi sendiri dan biasanya juga para karyawan seperti itu. Tiba-tiba ada yang aneh dengan berkasnya Dimas. Menurut yang diingat oleh Reni, Dimas ini fotokopi 48 lembar berkas itu. Tapi di berkas yang terakhir entah kenapa kertasnya hanya keluar setengah dari mesin fotokopi. Tunggu demi tunggu, kok tidak keluar-keluar dari mesin fotokopinya? Sama Dimas langsung ditariklah. Waktu Dimas amati, kok ada kata-kata yang aneh di berkasnya. Ada sebuah tulisan yang bertuliskan, "Tidak puaskah kamu membeliku? Tidak adakah niatanmu untuk meminta maaf?" Dimas yang baca itu kaget dong. Dia cek di berkas aslinya kok nggak ada tulisan itu. Lantas tulisan ini datangnya dari mana? Sementara bersamaan Dimas juga mendengar keyboard belakangnya mengetik-ngetik sendiri. Ngomong-ngomong, di belakangnya Dimas ini ada beberapa meja ketik. Pas Dimas toleh, di salah satu kursinya ada seorang perempuan duduk di situ dan wujudnya mirip sekali sama kuntilanak. Pandangan Dimas mengamati ke arah monitor komputernya. Di situ tertulis, "Inikah yang kalian mau? Kalian ingin membunuhku secara perlahan dan kalian tunggu saja pembalasanku." Dan diakhiri dengan gelak tawa. Yang mana suaranya Dimas benar-benar kenal karena mirip banget sama suaranya Wiwit. Cuma Dimas berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau semua ini hanyalah halusinasi saja. Sejenak Dimas memejamkan matanya dan ketika Dimas buka kedua matanya, dia sudah mendapati sosok itu berdiri pas ada di depannya, memandang ke arahnya dengan wajah yang seram sekali. Kondisinya juga sangat memprihatinkan dan lebih tepatnya itu adalah sosok Wiwit. Nampaknya arwah Wiwit berkentayangan saat itu. Dimas juga melihat ada banyak sekali cairan putih susu keluar dari mulut hantu itu. Baunya seperti beracun plus ditambah aroma anyir. Kertas-kertas berkas milik Dimas juga berterbangan dan lampunya mati nyala sendiri. Pintunya juga nutup tiba-tiba. Reni juga bersaksi tentang pintu ruangan fotokopi yang nutup-nutup sendiri.
Tapi Reni tidak tahu dengan situasi yang dihadapi oleh Dimas. Setelah bertatapan dengan sosok itu, Dimas pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi, sampai dia kembali tersadar dan posisinya sudah di ruang UKS kantor. Waktu ditanya Dimas kelagapan, ketika sudah tenang, Dimas ceritakan semuanya, tapi hal itu membuat Reni tidak terima. Bagaimanapun Wiwit masih dalam kondisi koma di rumah sakit, dan Reni minta supaya teman-teman kantornya tidak lagi membuli Wiwit. Kasihan Wiwit sudah melewati masa-masa sulitnya sendiri dan tidak mau menyusahkan siapapun. Kejadian selanjutnya dialami oleh Karin. Ceritanya Karin ini mau sholat asar dan kebetulan kantor cabang itu dilengkapi dengan mini musola. Karin pun ambil mukenahnya dan turun untuk menuju ke musola terus sholat asar. Semuanya nampak biasa saja sampai Karin itu mengucapkan salam. Pas salam ke kanan tidak ada apa-apa, tapi saat Karin salam ke kiri itu, dia melihat dengan jelas kalau ada seorang perempuan yang mana kondisi perutnya berdarah. Karin shock dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar takut sekali. Waktu dia ketakutan, tiba-tiba ada yang menepuk pundak kirinya. Karin bingung kira-kira ini tangan siapa. Tiba-tiba seseorang yang ada di belakangnya ini berkata, "Hei, apa kabar pembunuh janinku?" Karin makin kaget lagi saat mendengar suaranya kok mirip sekali sama suara Wiwit. Badan Karin kaku dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Untuk memastikan dia tidak salah, Karin pun menoleh ke belakang. Ternyata sosok itu sudah mendekatkan wajahnya pas di hadapan wajah Karin sambil berkata, "Hei Karin." Seketika Karin langsung teriak dan dihampiri sama Reni, juga beberapa teman kantor. Karin langsung dibawa keluar dari musola. Setelah tenang, Karin coba menceritakan semuanya secara perlahan dan itu makin membuat rumor tentang Wiwit makin beredar kuat. Teror selanjutnya dialami sama Nuril. Sedikit informasi, pantry di kantor cabang itu ada dua, yaitu pantry kantor dan bersih, tapi saling terhubung. Si Nuril ini ceritanya lagi diet dan kebetulan waktunya dia minum minuman dietnya. Berhubung air botol minumannya habis dan belum isi lagi, mau tidak mau ya Nuril harus ke pantry. Turunlah dia ke lantai 1, dan saat di ruang resepsionis, Nuril masih sempat ngobrol sama Dina dan Reni. Setelah itu dia lanjut jalan ke pantry. Tiba di pantry, Nuril mendengar ada yang masak di pantry kantor. Cuma tidak tahu siapa. Kalau ibu pantry ya kayaknya tidak mungkin, karena ini kondisinya sedang lembur dan ibu pantry tidak pernah dapat jadwal lembur. Jadi, kalau malam karyawan perlu apa-apa, semua karyawan harus bikin sendiri-sendiri. Dalam hati Nuril lega. Ada temannya. Dia pun mulai meracik dan secara bersamaan Nuril mendengar ada seorang perempuan menyanyikan lagu Melayu dari arah dapur kotor. Tapi kok suaranya mirip banget sama suara Wiwit. Nuril kaget sampai tidak bisa bergerak. Tepat di momen yang sama, Nuril juga mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan menuju ke pantry. Tunggu demi tunggu, yang muncul adalah sosok kuntilanak dengan kondisi perut berdarah. Lalu ada dua aroma yang pernah dicium oleh Dimas saat sosok itu mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Nuril. Ternyata itu merupakan sosok Wiwit. Semua bawaan Nuril langsung terjatuh dan dia spontan teriak kencang banget sambil berlari ke salah satu sudut di pantry. Tidak berselang lama, Dina dan juga Reni yang mendengar suara Nuril teriak langsung menghampiri. Nuril ditenangin dan dibawa keluar sedangkan sosok itu sudah tidak ada. Nuril menceritakan cerita yang hampir mirip dengan kisah Dimas dan Karin. Pertanyaannya, yang masak di dapur kotor kira-kira siapa ya? Coba komen. Hal ini lagi-lagi mereka laporkan ke manajer, tapi Pak Manajer dengan sombongnya menilai karyawannya halus semua. Pak Eko tidak percaya dengan teror Wiwit, sampai Pak Eko mengalaminya sendiri. Ceritanya ini weekend. Pak Eko baru pulang jalan-jalan sama istri dan kedua anak-anaknya. Pak Eko mengalami ini bukan di kantor melainkan di rumahnya. Setelah capek jalan-jalan, keluarga Pak Eko tidur semuanya.
Waktu sedang tidur, Pak Eko ini mendengar istrinya tidur sambil nangis seolah-olah lagi mengigau. Sama Pak Eko kan ditenangin dengan cara dipuk-puk, dan itu kondisinya Pak Eko juga masih ngantuk banget. Pas lagi dipuk-puk, tangan Pak Eko tidak sengaja memegang bagian perut istrinya, tapi kok basah. Pak Eko ceklah telapak tangannya kok penuh dengan darah. Tiba-tiba, istrinya tidak pakai baju tidur yang tadi dikenakan, malah pakai baju kayak setan dan lusuh, sehingga seseorang itu pun membalikkan badannya dan ternyata itu bukan istri Pak Eko, melainkan arwah si Wiwit. Pak Eko langsung teriak-teriak. Tidak taunya, dia sedang tidur dan mimpi buruk. Dibanguninlah sama istrinya dan ditanya, "Kamu mimpi apa sih, Pak?" "Siapa itu, Wiwit?" Mau gak mau, terpaksa Pak Eko jujur semuanya kepada istrinya. Terlihat ekspresi marah di wajah sang istri, seakan tidak menyangka suaminya tega berbuat seperti itu. Apalagi kondisi Wiwit sekarang sedang koma di rumah sakit. Istrinya meminta Pak Eko untuk datang ke rumah sakit dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Singkatnya, hari Minggunya Pak Eko datang ke rumah sakit, tempat Wiwit dirawat sambil ditemani sang istri. Di situ juga ada Reni, Dina, Ulfa, Bu Pendri, dan kedua orang tuanya Wiwit. Kondisi Wiwit benar-benar seperti mayat hidup. Di hadapan semua orang yang ada di situ, Pak Eko berlutut di hadapan orang tua Wiwit untuk meminta maaf dan akan menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi tidak berselang lama kemudian, denyut nadi dan juga detak jantungnya Wiwit melemah. Hingga beberapa menit kemudian, dokter menyatakan kalau Wiwit ini meninggal dunia. Seluruh orang ada di situ nangis dan tidak percaya. Jangan-jangan Wiwit selama ini bertahan antara hidup dan mati untuk menunggu Pak Eko mengakui perbuatannya, sehingga setelah itu Wiwit bisa pergi dengan tenang tanpa rasa amarah dalam dirinya. Hancur hati kedua orang tua Wiwit saat mendengar anaknya telah meninggal dunia dengan cara seperti itu. Dan begitu tabah ayah Wiwit berkata kepada Pak Eko, "Pak Eko, atas nama anak saya kami sudah memaafkan perbuatan Bapak kepada Wiwit. Saya rasa Wiwit juga sudah memaafkan semuanya. Dia selama ini bertahan hanya menunggu kedatangan Bapak untuk meminta maaf dan mengakui semuanya. Ini semua sudah lebih dari cukup buat kami. Menghukum Bapak tidak membuat anak saya hidup kembali. Semesta dan Tuhan memberikan cara sendiri untuk menghukum perbuatan Bapak kepada anak saya. Jadi saya dan istri saya memutuskan tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Semoga Bapak tidak mengulangi lagi kepada siapapun. Ketahuilah Pak, mental yang kau hancurkan membuat anak kami harus membayar dengan nyawanya, dan kami harus kehilangannya. Adakah julukan yang pantas bagi orang tua yang ditinggal pergi sama anaknya? Anak kehilangan bapak disebut yatim. Anak kehilangan ibu itu disebut piatu, lantas kami. Bapak lihat jasad anak saya. Jasad ini pernah mencintai Bapak sepenuh hati, hingga pada akhirnya Bapak mengkhianati. Ini sudah waktunya anak saya istirahat selama-lamanya. Bapak pulang saja, biar langkah anak saya tidak berat." Akan tetapi, omongan bapaknya Wiwit ini benar, sebab kantor pusat sudah mendengar cerita lebih lengkapnya, hanya saja mereka mengetahuinya telat. Tapi tidak ada kata terlambat untuk memecat manajer toksik seperti Pak Eko. Ya, Pak Eko dipecat secara tidak hormat dari jabatannya, dan beliau tidak lagi menjabat. Wiwit pun insya Allah sudah tenang di alam sana, meski sesekali Reni maupun teman-temannya masih suka melihat penampakan, tapi hanya berseliweran saja. Bukan yang intens mengganggu seperti itu, karyawan-karyawan yang membuli Wiwit juga kena skors, dan ada juga yang dipecat bersamaan dengan Pak Eko. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Banyak sekali pembelajarannya ya teman-teman yang dapat kita ambil dari cerita kali ini dan video kali ini tentunya. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, comment, dan share agar channel ini bisa menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe. Untuk kalian yang baru mampir, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.